Shalom semua warga kerajaan. Discipline your mind and living victoriously. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita diberikan pilihan. Conform to this world, dibentuk seperti dunia ini, atau transforming your mind. Di sana dipakai perkataan metamorfo. Tentu saja kita biasa dengan metamorfosa. Tapi awalnya itu adalah, ada banyak orang tanya, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan, present your body, tubuh kita, as a living sacrifice. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia persembahan yang hidup. Sebetulnya kurban yang hidup. Kemenangan tuh kita tahu ketika kita dibaptiskan, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan kita persembahkan tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, termasuk yang vital ya. Supaya apa? Jadi satu korban yang berbau harum, satu korban mumpung hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Kita lihat itu ada 3 tingkatan ya. Ya, ada 3 tingkatan. Harus yang dalam keadaan hidup, kudus, berkenan. Dan itu dikatakan your reasonable service. Saudaraku, ada orang tanya, bagaimana ibadah yang benar? Ya itu tadi. Ayat kedua berkata, jangan mau dibentuk seperti dunia ini. Conform. Pernahkah Anda mendengar ada semangka kotak ya? Di Jepang, semangka itu dibentuk dengan suatu kubus plastik. Sehingga ketika tumbuh, dia tidak jadi bulat. Tidak jadi seperti bola, tapi seperti kotak. Sehingga ketika disusun, itu tidak gelundung kemana-mana saudara. Itu namanya to be conform. Dan dunia ini membentuk kita dengan segala macam falsafah dunia, dengan segala yang trendy, supaya menjadi sama dengan dunia ini. Paling sedih kalau kita dikatakan, kok sama dengan yang lain ya? Kita harus berani tampil beda. Tapi firman Allah berkata, be transformed. Dengan pembaruan pikiran kita. Apa namanya bertobat itu ya? Ya metanoio, itu merubah pola pikir kita. It's about mindset. Jangan kita mindset kita sama dengan dunia. Oh enggak apa-apa kok. Nah, God is holy. Jadi di sini ada 3 tingkatan juga. Yang baik, good. Ada yang berkenan, acceptable. Dan ada yang sempurna. Terserah kepada Anda dan saya. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ada 3 tingkatan. Ada silver, ada gold, ada diamond. Jadilah pengikut Kristus yang diamond. Yang perfect. Ya, tetelestai. Haleluya. Kehendak Tuhan ada 3 tingkatan. Ketika saya bertobat, saya sudah melayani Tuhan sih. Ya, kemudian saya aktif dalam pelayanan di gereja, di full gospel, melalui praise center. Tetapi apa yang terjadi adalah ada satu kehausan yang dalam diri saya. I want to give more to the Lord. Ya, saya berikan hidup saya, pelayanan saya sampai satu saat ketika saya seluruhnya persembahkan hidup pada Tuhan. Saya masih ingat itu. Di persekutuan di rumah kita, ada seorang hamba Tuhan datang dan saya dan istri seperti diletakkan di atas mezbah. Mezbah itu saudaraku, altar ada dari kata tusia. Tusia itu untuk menyembelih. Ketika itu saya letakkan masa depan saya, kehendak saya hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, pergilah ke Bali, tinggalkan Surabaya. Itu sesuatu yang hal yang paling bodoh menurut orang yang pernah saya lakukan. Tapi itulah yang saya lakukan. Dan saya berdoa supaya itu berkenan kepada Tuhan dan satu hari sempurna. Be perfect as your Father in heaven is perfect. God bless you. Warga kerajaan, senangkan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita persembahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau persembahkan ibadah kami pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahwa kami untuk tahu bahwa saat ini Tuhan, saat dimana kami berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin.
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, amin, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Mari jemaat Tuhan, kita beritakan kebesaran Tuhan, keagungan Raja segala raja. Oh, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan, yes Lord. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah,
Raja, dialah Raja. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Mari kita agungkan Raja segala raja, Allah yang dahsyat. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Perbuatannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Yes Lord, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Kerajaannya takkan tergoyahkan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Yes, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Haleluya, semua pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Haleluya, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Kami agungkan, kami basuhkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. So Jesus Tuhan. Kami datang dengan kerinduan dan kehausan akan hadirat-Mu Tuhan.
datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selama
menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadiratmu, hatiku persembahkan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Yes Tuhan, hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh Yesus, Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau yang terdahsyat, Kau yang terajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, tiada yang seperti Engkau, Allah yang selalu tepat pada waktunya, yang selalu berjalan bersama gerejanya,
sama umatnya, tinggal di dalam gerejanya, tinggal di dalam baitnya. Yes Tuhan, oh, terimalah sembah kami Tuhan, hormat dan pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Hiralabashakaya ralabase, kipaya ralamaso, dimuliakan namamu Tuhan, ajaib Engkau, oh shikaya ralabase. Hallelujah, we worship you Lord, kami agungkan Engkau, sebab Kau layak, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh glory bagimu ya Raja, Kau yang layak dipuji oleh segala umat-Mu Tuhan. Haleluya. Hiralabashakaya ralabase, hipaya ralamaso. Haleluya, dimuliakan namamu ya Tuhan. Lewat kami, lewat gereja-Mu untuk selama-lamanya. Shikaya ralamaso. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Oh, yes Lord. Oh, Yesus. Worship Lord. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Dia ada di dalam setiap kita. Dia layak disembah. Oh, Yesus. Shakaya Ramase, Sipaya Ramaso, Sharamase, Sipapaya Ramaso.
Yes Tuhan. Shakaya Ramase. Haleluya. Biar kerajaanmu datang atas pulau kami Tuhan. Kehendakmu yang terjadi bagi pulau kami, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, untuk selama-lamanya. Haleluya. Yes Lord Jesus. Spirit, kami cinta Engkau Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami kuat karena hadirat-Mu Tuhan, karena Roh-Mu Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, yes oh Jesus, yang terutama, satu-satunya yang terutama Tuhan, ku lepaskan pengharapan di dalam samanya Tuhan. Samanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Samanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Samanya Kau Tuhanku
nikmati hadiratnya, terus nikmati jamahannya. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Roh Kudus, jamah setiap hati kami yang rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu yang melegakan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menguatkan. Hamba siap Tuhan. Apa yang Kau sudah taruh di dalam hati hamba, dalam roh hamba Tuhan. Dan biar urapan-Mu Tuhan turun atas kami semuanya Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita memasuki di bulan Oktober. Ini di minggu kedua bulan Oktober. Nah, biasanya di bulan Oktober itu adalah ulang tahun gereja kita yang ke-31. Nah, sebelum saya lanjut, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun 2022, tahun kemarin, sampai hari ini di bulan Oktober tahun 2023, kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-31. Puji Tuhan buat tema yang Tuhan berikan untuk gereja kita ini di tahun 22. Siapa yang masih ingat? Tema gereja. Apa? Open door. Open door. Betul. Artinya tahun di mana Tuhan membuka semua pintu-pintu yang baik buat saudara dan saya. Dan Tuhan tutup semua pintu-pintu yang tidak baik buat saudara dan saya. Bukan berarti memasuki ulang tahun gereja yang ke-31 di tahun 2023 ini bukan berarti open door itu stop. Tidak. Tidak. Kemudian bukan berarti Tuhan tidak lagi membuka pintu yang baik. Tidak. Tuhan terus membuka pintu-pintu yang baik buat saudara dan saya. Dan Dia tutup pintu-pintu yang tidak baik buat saudara dan saya. Amin. Tahun 2023. Tema ulang tahun gereja adalah Divine Restoration. Artinya pemulihan yang berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Ketika Tuhan taruh di dalam hati saya, divine restoration, pemulihan yang berasal dari Tuhan. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang belum mengalami pemulihan? Satu sisi sudah mengalami pemulihan. Sisi yang lain belum mengalami pemulihan. Tuhan mau pulihkan semuanya itu. Siapkan hati saudara untuk mendengar apa yang Dia taruh di dalam hatimu. Kalau manusia yang memulihkan, pasti tidak sama dengan aslinya. Ada yang kurang, ada yang hilang. Tapi kalau Tuhan yang memulihkan, keadaanmu akan lebih baik daripada semulanya. Keadaanmu lebih baik. Tahun 2023, divine restoration
apapun yang terjadi dalam hidup saudara selama 2-3 tahun belakangan ini, atau selama hidupmu di masa yang lalu, apakah saudara kehilangan milik-milik saudara, kehilangan orang-orang yang saudara kasihi? Saya percaya kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara adalah orang yang sanggup berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kenapa? Karena saudara dan saya tahu, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang memulihkan. Mungkin memang Tuhan tidak bisa mengembalikan orang-orang yang sudah mati dalam hidup yang saudara kasihi. Tapi Tuhan sanggup menghadirkan orang lain yang lebih baik di dalam hidupmu. Tuhan memang tidak mengembalikan milikmu yang hilang dalam jumlah yang sama. Tetapi kabar baiknya, Dia mengembalikan milikmu dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Saudara siap diberkati? Saudara siap menerima pemulihan dari Tuhan? Kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Sama-sama, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, sebab yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, setelah Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di salah satu pintu gerbang di Yerusalem. Setelah itu, Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus berbicara tentang pemulihan. Katakan pemulihan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai semuanya dipulihkan, Yesus itu harus tinggal di surga. Pertanyaan saya, di mana Yesus sekarang ada? Di mana? Di surga. Inilah waktunya semuanya dipulihkan. Inilah waktunya pemulihan segala sesuatu. Dan saya mau saudara mengerti, waktu Allah menciptakan langit bumi berserta dengan segala isinya, selesai Allah menciptakan, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kemudian Allah memberi kuasa kepada manusia untuk berkuasa. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, karena didustai oleh iblis, oleh si jahat, maka iblis yang ganti berkuasa di dunia ini. Saudara tahu apa yang iblis lakukan? Waktu iblis berkuasa atas dunia ini, semua yang buruk yang ada di neraka, iblis bawa datang ke dalam dunia ini. Iri hati, dendam, dengki, amarah, virus, kuman penyakit, iblis bawa datang ke dalam dunia ini. Dunia ini menjadi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Segala sesuatunya jauh dari apa yang Tuhan sudah katakan, sungguh amat baik. Jauh dari semuanya itu. Tidak lagi sesuai dengan rancangan Tuhan, semuanya itu sudah jatuh, iblis yang membawanya. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dia gantikan posisi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia bayar semua hutang dosamu kepada Allah. Dan dia selesaikan segala sesuatunya. Kemudian dia mati. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia harus tinggal di surga. Sampai semuanya yang pernah jatuh sejak zamannya Adam.
semuanya itu harus dipulihkan. Semuanya itu harus dipulihkan. Itu sebabnya saya kasih kabar baik buat saudara. Sebelum Yesus itu datang yang kedua kali ke dalam dunia ini, menjemput saudara dan saya, semua yang hilang dari milikmu akan dikembalikan Tuhan. Bukan dalam keadaan yang sama, tetapi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, saya mau saudara mengerti, tidak semua orang di dunia ini yang menerima pemulihan dari Tuhan. Tidak semua. Tidak. Siapa yang menerima pemulihan dari Tuhan? Siapa? Siapa? Hanya orang yang percaya dan yang menaruh pengharapannya kepada Yesus. Merekalah yang menerima pemulihan dari Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dunia ini semakin lama semakin gelap, moral terus mengalami penurunan. Kuasa kegelapan menguasai banyak orang. Kejahatan berbagai macam bentuk sekarang mulai bermunculan. Virus, kuman-kuman penyakit yang dulu tidak pernah ada, sekarang kita dengar yang aneh-aneh sedang bermunculan. Dan dunia semakin lama semakin gelap. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan akan bersinar terang. Kenapa? Karena ada pemulihan di dalam gereja. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Gambar berikutnya. Kata pemulihan di sini, terjemahannya di dalam bahasa aslinya adalah apokatastasis. Dalam Alkitab versi King James, restoration yang artinya the more perfect state before the fall. Apa artinya pemulihan yang berasal dari Tuhan? Suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum saudara jatuh. Suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum saudara jatuh. Dan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara akan dipulihkan kepada suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum saudara jatuh. Gambar berikutnya. Saudara perhatikan di gambar berikutnya. Kalau saudara sebelum jatuh, misalnya saudara ada di dalam posisi A1. Posisi A1 di level yang ketiga. Saudara terjatuh. Saudara kehilangan. Gambar berikutnya. Saudara jatuh dari posisi A1 di level ketiga. Saudara jatuh di posisi A2 di level min 2. Saudara jatuh. Di minus kedua. Saudara kehilangan. Saudara renungkan. Apapun yang kau hadapi dalam kehidupanmu saat ini. Mungkin ada saat-saat yang kau jatuh dalam hal apapun. Mungkin itu dalam ekonomi saudara. Mungkin itu dalam keluarga saudara. Apapun permasalahan saudara yang saudara hadapi. Saat itu saudara jatuh. Waktu Tuhan pulihkan saudara. Tuhan tidak pernah mengembalikan saudara. Tuhan tidak pernah mengembalikan keadaan saudara ke posisi yang semula, ke yang A1. Tidak. Gambar berikutnya. Tapi Tuhan akan membawa saudara ke posisi yang lebih baik sebelum saudara jatuh. Dia akan membawamu ke posisi yang A3 level 7.
Ini yang namanya apokatastasis. Apokatastasis, divine restoration, pemulihan yang berasal dari Tuhan. Saudara akan dipulihkan dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dan saya mau saudara mengerti, kita yang hidup di dunia ini, yang sedang menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan mau hidup saudara dan saya di bumi ini seperti di surga. Itu sebabnya apapun yang hilang dari milik saudara akan dipulihkan. Nah, apa tujuan Tuhan memulihkan saudara dan saya? Ingat, saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Bapa yang begitu mengasihi saudara dan saya. Contoh, kalau anak saya pakaiannya compang-camping, robek sana, robek sini, maka waktu orang melihat anak saya, oh ini anaknya Pak Tony. Wah, pasti kasihan ini bapaknya. Ini pasti bapaknya miskin, tidak punya apa-apa. Sampai anaknya pakaiannya seperti itu. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Tuhan ingin memulihkan hidup saudara dan saya, mengembalikan semua yang hilang. Supaya waktu orang dunia melihat, orang dunia akan berpikir. Karena apa? Sekarang banyak orang mengalami resesi. Tapi ini anak-anak Tuhan. Kenapa mereka tidak mengalami resesi? Kenapa mereka diberkati oleh Tuhan? Kemudian melihat si A, dia tetap sehat bugar. Dia tetap kuat. Padahal orang banyak mengalami sakit penyakit. Tapi dia tetap sehat. Orang dunia akan bingung. Dan pada akhirnya orang akan bertanya, siapa Bapak kamu? Siapa Tuhan kamu? Siapa? Tapi kalau hidup kita tidak benar, masih hidup dalam kepahitan, masih sakit hati dan jengkel, dan orang akan berkata, siapa Bapakmu? Karena aku melihat Bapakmu mengajar, kasihilah musuhmu. Itu. Itulah tujuannya. Tuhan ingin memulihkan saudara dan saya. Mengembalikan semua yang hilang dari milik saudara dan saya. Nah, kita sekarang belajar. Apa konsep Tuhan tentang pemulihan? Apa konsep Tuhan tentang divine restoration? Ingat, satu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum saudara jatuh. Keluaran 22 ayat yang pertama. Apabila seseorang mencari seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Mencuri 1 lembu, gantinya berapa? 5 lembu. Dicuri 1 domba, diganti berapa? 4 domba. Artinya begini. Kalau Tuhan memulihkan saudara dan saya, kalau divine restoration itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan tidak akan mengembalikan dalam keadaan yang sama. Hilang 1, ganti 1 lembu, tidak. Hilang 1 domba, ganti 1 domba, tidak. Hilang 1 lembu, apa kata firman Tuhan yang barusan kita baca? Ganti 5 lembu. Hilang 1 domba, ganti berapa? 4 domba. Dia mengembalikan keadaan saudara. Bukan dalam keadaan yang sama, tapi keadaan yang lebih baik.
sebelum saudara kehilangan. Kita lanjut. Keluaran 22 ayat yang ke-9. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah, haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Jadi, kalau ada milik saudara yang diambil orang atau yang dirampas oleh orang, atau dirampas oleh si iblis, si jahat, maka saudara harus datang kepada Tuhan. Memperkatakan kepada Tuhan. Mungkin selama pandemi, saudara tidak dapat proyek. Tidak tahu harus investasi kemana. Kebetulan ada teman saudara menawarkan investasi. Dan saudara masuk investasi tersebut. Dan ternyata bodong. Ada begitu banyak investasi bodong. Kemudian saudara kehilangan uang saudara. Mungkin ada yang tahu yang terakhir ini di Sumbawa banyak orang yang ikut money game. Apa namanya? Ya, VEC. Saya syukur diberitahu oleh saudara saya, Daniel, kakak saya, semuanya, jangan ikut. Itu money game. Di situ. Dan saya tidak ajak orang-orang juga. Dan saya juga, teman-teman saya sudah kasih tahu mereka. Mereka ikut. Wow, akhirnya buyar. Ada yang jual kerbonya, ada yang pinjem uang bank, ikut ini semua. Kita lupakan itu. Kemudian, banyak perusahaan yang ikut tender. Saudara ikut tender, biasanya saudara dapat. Tapi karena ada begitu banyak yang ikut, dan mereka menggunakan berbagai macam cara, kasih uang supaya dapat tendernya, saudara tidak dapat tender. Bilang sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Seperti Keluaran 22 ayat 9 katakan, kalau ada orang yang menipu saudara, datang kepada Tuhan. Di situ. Tuhan, aku percaya kegagalanku sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Keberhasilanku sudah Engkau jamin di atas kayu salib. Tuhan, apa yang hilang selama masa pandemi Tuhan? Aku percaya Tuhan gantikan 2 kali lipat. Datang sama Tuhan. Katakan sama Tuhan. Siapa yang dipersalahkan? Dia harus ganti 2 kali lipat. Termasuk, kalau ada di antara saudara yang terdampak COVID kemarin, ternyata kesehatanmu menurun. Tidak sama seperti sebelumnya. Datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, semua penyakitku sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Kesehatan saya sudah Engkau jamin di atas kayu salib. Apa yang hilang? Kesehatanmu? Akibat efek negatif dari COVID, Tuhan kembalikan 2 kali lipat kesehatanmu. Lebih strong. Lebih kuat, lebih sehat. Amin. Termasuk, kalau ada di antara saudara yang ingin bercerai, Tuhan taruh di hati saya ini untuk saya sampaikan. Karena statistik mengatakan, ketika terjadi COVID, angka perceraian meningkat. Bukan hanya di luar sana, tapi juga di dalam gereja. Ada begitu banyak alasan terjadinya perceraian. Nah, kalau ada di antara saudara yang mau bercerai, saya mau kasih tahu sama saudara, jangan. Bagaimana kalau sudah terlanjur bercerai?
Saya sudah bercerai, Pak Pendeta. Sekarang saya datang ke gereja bagaimana, Pak? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Saya merasa Tuhan benci sama saya. Saya merasa Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Firman Tuhan memang berkata, Tuhan benci perceraian. Tuhan benci peristiwanya. Tuhan menyayangkan kejadiannya. Tuhan menyayangkan kejadiannya. Tapi Tuhan tidak pernah membenci orang-orang yang pernah bercerai. Tuhan tidak pernah membenci. Dia tetap mengasihi orang-orang yang sudah pernah bercerai. Dan Tuhan sanggup memulihkan orang-orang yang sudah bercerai. Saudara masih ingat perempuan yang ada di Samaria? Kita lihat Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan 7. Saya tidak baca ayat ini karena ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Karena tentang perempuan Samaria ini kita sudah tahu ceritanya. Yesus harus meninggalkan Yudea, Yerusalem dan sekitarnya. Dia harus kembali ke Galilea. Tapi dia harus melintasi Samaria. Ingat, orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus sengaja harus melintasi Samaria. Kenapa? Karena dia harus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Untuk apa? Untuk memulihkan perempuan ini. Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Apapun persoalanmu, masalahmu, Tuhan mau memulihkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Serahkan semuanya itu pada Tuhan. Ada berbagai macam cara apapun yang dia sanggup memulihkanmu. Jangan takut. Jangan takut. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan hendak menimba air. Biasanya seorang perempuan pergi ke sumur itu pagi-pagi. Jam 6 atau jam 7 atau jam 8. Tapi kenapa perempuan Samaria ini pergi ke sumur jam 12 siang? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? 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 Ya, untuk menghindari gosip. Karena dia sudah kawin cerai 5 kali. Dan sekarang dia hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Kalau dia pergi pagi pukul 7, pukul 8. Maka semua perempuan di sana yang akan berbisik-bisik. Itu orang yang kawin cerai, kawin cerai. Itu sebabnya dia datang jam 12 siang. Untuk apa? Untuk menghindari gosip. Tetapi waktu dia bertemu dengan Yesus. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Kalau saudara baca ayat selanjutnya. Akhirnya perempuan ini memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Dan Tuhan selamatkan dia. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Dia tidak pernah terlambat. Apa yang terjadi dengan perempuan ini selanjutnya? Yohanes 4 ayat 39 sampai dengan 42.
berikutnya. Yohanes 9, 39 sampai 42. Saya tidak baca. Kita sudah tahu ceritanya. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan ini dipulihkan Tuhan dari seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali. Dan hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Waktu Tuhan pulihkan, perempuan ini menjadi seorang penginjil. Alkitab berkata, banyak orang yang menjadi percaya sama Yesus karena perkataan perempuan ini. Jadi Tuhan sanggup memulihkan kehidupan orang-orang yang pernah bercerai. Amin. Saya mau saksikan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Pernahkah dalam kehidupanmu, engkau yang sudah berkeluarga sebagai suami istri, pernah keluar dari mulutmu, lebih baik kita cerai? Pernahkah? Saya mau saksikan dalam kehidupan rumah tangga saya, yang tidak pernah saya saksikan di depan umum ini. Kecuali orang tertentu saja, 1-2 orang. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk sampaikan tentang hal ini. Singkat ceritanya, di tahun 2005, di bulan Desember. Sebelum bulan Desember itu, bulan 9, bulan 10, satu kali saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, seandainya Engkau angkat kelemahan kekuranganku Tuhan, saya rasa saya jadi sempurna sekali. Ada satu kelemahan saya. Tapi jawabannya apa? Tetap yang sama. Saudara sudah tahu. Jawabannya tetap dari Tuhan. Cukup sudah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu saya dapat. Itu saya belajar apa? Untuk saya bisa menerima kelemahan kekurangan saya. Dengan kelemahan kekurangan saya itu aku serahkan kepada Dia. Membuat saya apa? Tidak sombong. Tidak menyalahkan orang lain. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Orang lain juga punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi bisa menyatukan kita. Bisa menerima. Beberapa tahun kemudian. 2-3 tahun kemudian. Itu di bulan 9 atau bulan Oktober. Di tahun 2005 itu. Hal yang sama juga saya naikkan doa saya. Tuhan, seandainya kalau Engkau angkat kelemahanku Tuhan, rasanya aku sempurna. Tapi apa jawaban Tuhan? Lain seperti itu. Dia katakan apa? Kamu ceritakan kelemahanmu itu pada istrimu. Hah? Ceritakan kelemahan saya pada istri saya? Nggak, ini bukan suara Tuhan. Nggak. Saya tidak mau gubris. Tapi itu setiap hari berbicara kepada saya. Tiba-tiba istri saya ngomong dengan saya, kok ada seseorang sharing dengan dia bel gitu. Dia ngomong, ini dia cerita. Loh, kok nyerempet saya itu? Padahal dia cerita orang lain yang sharing sama dia, tapi itu menyerempet saya. Aduh Tuhan, aku harus terbuka dengan istriku. Saya takut kalau saya cerita kelemahan kekurangan saya, apa penilaian istri saya terhadap saya? Dia akan anggap remeh saya. Itu pikiran saya. Sampai masuk di bulan Desember. Itu terulang lagi. Istri saya katakan, kok itu orang bel saya lagi. Dia tanya begini begitu, waduh nyerempet saya lagi. Akhirnya Tuhan, aku menyerah. Saya ingat, kurang lebih pertengahan Desember tahun 2005 itu. Setelah tutup toko siang 1:30, seperti di meja kasir berhadapan. Saya bilang, saya ingin cerita sama kamu tentang kelemahan kekurangan saya. Tuhan suruh saya terbuka dengan kamu. Saya ceritakan dari A sampai Z. Tidak ada yang saya tutupi.
Sebelum saya menikah dengan istri saya sudah cerita semua masalah saya semua apa. Tapi ada satu hal yang tersembunyi di dalam diri saya yang hanya tahu saya dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Sekalipun itu istri saya. Tuhan suruh saya terbuka. Saya terbuka. Apa jawaban istri saya? Koko, saya juga punya kelemahan. Saya juga punya kekurangan, Koko. Selama ini, Koko, saya pakai topeng. Kelihatannya saya kuat. Saya lemah. Dia cerita semuanya itu. Saya kaget. Ingat saudara, ketika kita terbuka dengan seseorang, seorang pun akan terbuka dengan kita. Saya lihat sudah mau jam 4 kurang 10 menit mau buka toko. Kita doa, kita gandengan, kita doa. Selesai itu jam 6 sore dia turun. Istirahat. Dia bilang sama saya, Ko, aku bersyukur Ko, beban yang selama aku pikul selama ini Koko. Sudah terlepas. Lega saya. Tapi tidak cukup sampai di situ saudara. Januari masuk 2006. Apa yang terjadi? Dia ngomong dengan saya. Koko, ada sesuatu hal yang saya ingin sampaikan pada Koko. Tapi berat bagi saya untuk sampaikan pada Koko. Sekalipun Koko adalah suami saya. Saya berat. Wow. Timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya. Ada apa dengan istri saya? Saya tidak mau paksa dia juga. Apa itu? Saya cuma bisa diam. Timbul pikiran-pikiran negatif. Sampai suatu saat, di bulan Januari atau bulan Februari itu, di bulan Januari itu, ada seseorang, teman yang saya tidak kenal dia. Dari orang gereja saya yang lama, yang menetap di Lombok. Pagi itu dia datang ketemu dengan saya. Dia katakan begini, Pak Tony, saya ingin tahu ceritanya Pak Tony. Kenapa keluar dari gereja yang lama? Saya mau dengar dari Pak Tony sendiri, saya tidak mau dengar dari orang lain. Akhirnya saya cerita, semua saya cerita. Sampai akhirnya saya cerita tentang masa lalu saya, sampai saya bertemu dengan istri saya, Tuhan satukan kita di situ. Nah, ketika saya ceritakan tentang istri saya di situ, di toko itu saya dilawat Tuhan, saya nangis. Saya tiba-tiba saya lari ke dalam kamar, saya lari ke dalam kamar karena kan saya di toko kan nangis di situ ada beberapa orang, saya lari ke kamar. Saya bilang, Tuhan. Terus Tuhan ngomong sama saya, apakah kamu siap suatu saat istrimu akan terbuka dengan kamu, apa yang dia akan katakan sama kamu? Tuhan, aku siap Tuhan. Bilang gitu. Seandainya pada saat istrimu sudah terbuka dengan kamu dan kau siap, ingat, waktu pertama kali dalam pernikahanmu, istrimu sebagai penolong bagimu. Dia sangat menolong kamu. Sekarang, apapun keadaan istrimu, engkau balut dia. Engkau tuntun dia, engkau bimbing dia. Sampai suatu saat, akhirnya istri saya terbuka dengan saya. Sebelumnya pikiran-pikiran negatif. Tutup toko malam. Koko, Tuhan suruh saya terbuka dengan Koko. Semalam saya tidak bisa tidur, Tuhan lawat dia. Saya mau terbuka dengan Koko, apa yang dia katakan?
Jauh dari pikiran saya. Dia katakan apa? Koko, saya mau bercerai. Saya tidak pernah membayangkan perkataan itu keluar. Terus dia katakan, Koko, saya tahu Koko baik. Tapi kenapa? Niat itu ada dalam diri saya. Apakah ini karena orang tua saya bercerai? Dia masih kecil juga, masih SD atau SMP, orang tuanya bercerai. Waktu dia katakan itu, satu kata pun tidak keluar dari mulut saya. Saya cuma diam dan diam. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Seperti petir saya dapat seperti itu. Selesai itu, paginya dia ngomong dengan saya, Ko, saya menyesal ngomong dengan Koko. Saya takut kerohaniannya Koko drop turun. Saya takut. Saya bilang, Sa, apa yang kamu terbuka itu bukan kemampuanmu. Itu Roh Kudus yang menyuruh kamu. Tak apa-apa. Kita berdoa. Sebelum apa yang kita lakukan, ketika saya dengar kata perceraian itu, sepertinya saya tanya Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi pada saat ini? Kenapa saya bisa tahu bulan Desember tahun 2005 terus sampai 2006? Itu tidak pernah saya bisa lupa. Karena dari 2002, tahun 2002 itu pulang dari Solo, pulang dari mana itu kita pergi seminar di Pak Samuel, Saputra, itu tahun 2002. Pulang dari seminar dari sana, itu tahun 2002. Di situ Tuhan katakan pada saya, kamu berdiam diri. Jangan kamu pergi berkhotbah kemanapun diundang orang, ataupun kamu bersaksi, kamu berdiam diri. Waktu itu saya bingung kok suruh berdiam diri. Saya pikir ini suara iblis. Akhirnya saya tahu sampai berapa tahun, yaitu 4 tahun. Ada siklus 4 tahun dalam kehidupan saya tidak usah cerita terlalu panjang. Singkatnya, dari tahun 2002 itu sampai di tahun 2006. 2006 itu sampai di bulan kelima itu, saya sudah boleh mulai pelayanan. Tetapi masalah yang timbul, Januari itu istri terbuka sama saya. Pikiran saya, kapan pemulihan itu terjadi? Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Saya lagi berapa bulan saya harus bisa melayani. Kenapa Tuhan? Tuhan kita itu luar biasa. Dia katakan apa? Anakku, kalau aku bongkar masalah ini berapa tahun yang lalu, kamu tidak sanggup untuk menerimanya. Menerima keadaan ini. Kamu tidak mampu. Tetapi sejak 2002 itu Tuhan bentuk saya, suruh saya berdiam diri. Untuk apa? Semua apa yang ada dalam diri saya, kedagingan saya semua dirontokkan sakit sekali. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Justru dia katakan, justru engkau sudah melewati ini semua. Engkau yang memulihkan istrimu. Baru Tuhan bukakan sesuatu bagi saya. Baru saya bisa menerima kenyataan ini. Saudara dikasih Tuhan. Ada hal-hal yang kita tidak tahu apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi
Kalau kita mau berserah pada Dia, mengikuti tuntunannya, walaupun sakit bagi kita, tetapi itu pembentukan proses yang ada dalam diri saudara dan saya. Saudara akan melihat apa yang kau alami. Sakit itu sebenarnya daging kita. Dia mau buah-buah roh itu ada dalam diri kita. Akhirnya saya menyadari semuanya itu. Kita berdoa sama istri saya berdoa. Saya tahu, Tuhan, istri saya orang tuanya sudah bercerai. Tidak boleh terjadi lagi dalam kehidupan keluarga saya. Kita putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Putuskan. Singkat ceritanya. Tidak lama. Kurang lebih 1 minggu, 2 minggu. Pulih. Pulih keadaan kita. Tidak pernah terpikir oleh saya. Tidak pernah terpikir oleh saya. Di situ. Amin. Dan sekarang. Keadaan saya dengan istri saya. Jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Saya lanjut. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 5. Saya singkat aja cerita ini di sini. Saya tidak baca ayatnya, kita sudah tahu cerita tentang Daud. Kita tahu tentang Daud, di mana akhirnya Daud membunuh suaminya Batseba yang bernama Uria. Dan ini jahat di mata Tuhan. Dan ingat, Daud masih hidup waktu itu di hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat. Dan Daud berzina dengan Batseba. Kemudian Allah mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud. Di dalam perjanjian lama, di bawah hukum Taurat, kalau Nabi datang artinya apa? Penghukuman datang. Penghukuman datang. Apa penghukumannya? Anak hasil persinahan antara Daud dengan Batseba itu akhirnya meninggal. Ayat berikutnya 2 Samuel 12 ayat 19 sampai dengan 20. Kita tidak baca, saya langsung saja. Setelah Daud mendapat kabar anaknya sudah mati, apa yang Daud lakukan? Daud bangun dari lantai karena dia puasa 7 hari 7 malam sampai tiduran di lantai. Dia bangun dari lantai, dia mandi, dia berurap dan dia bertukar pakaian, kemudian perhatikan, dia masuk ke rumah Tuhan, sujud menyembah, sujud menyembah. Saya begitu banyak melihat orang Kristen, waktu mereka kehilangan, justru mereka tidak mau lagi datang kepada gereja. Mereka marah sama Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan, tetapi Daud, lihat apa yang dia lakukan. Waktu dia kehilangan anaknya, dia bangun dari lantai, dia mandi, dia berurap, dia masuk ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Kemudian, dia pulang ke rumah, dia makan, dia ambil Batseba sebagai istrinya. Kemudian dari Batseba lahir seorang anak laki-laki yang bernama Salomo. Dan Tuhan pulihkan Daud. Tuhan pulihkan Daud. Nah, saya lanjut. Di sini bagaimana ketika Tuhan memulihkan Daud, di sini saudara yang dikasih Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, gambar yang terakhir, ini kesaksian Frank Foglio. Frank Foglio, dia adalah salah satu pemimpin full gospel di Amerika Serikat. Dia pengarang buku High God. Terjual 250.000 kopi. Dia mempunyai seorang anak gadis. Anak gadisnya ini mengalami kecelakaan. Sehingga akhirnya otaknya hancur sampai dia kehilangan semua ingatan apa-apapun itu semuanya di situ. Dan dia tidak mengenal ayahnya. Dia tidak tahu. 7 tahun Frank Foglio ini berdoa, tidak ada progres apapun. Kesembuhan tidak ada, terbaring, koma, tidak kenal orang. Selama 7 tahun, 1 hari, Frank, ini dia tulis kesaksiannya dia.
Dia pergi ke rumah sakit. Duduk di samping ranjang anaknya. Dia hanya melihat anaknya. Dia mulai capek. Dia mulai komplain. Dia mulai marah. Tuhan, saya tidak mengerti. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa Tuhan biarkan anak saya selama 7 tahun ini? Tuhan tidak sembuhkan anak saya. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Dia mulai komplain sama Tuhan. Dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Waktu dia komplain, marah dan menyalahkan Tuhan, Tuhan berbicara sama dia. Ingat saudara, sekalipun reaksimu terhadap engkau marah sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membiarkan saudara. Dia Roh Kudus itu tetap menuntun membimbing saudara. Seperti Frank ini, waktu dia marah kepada Tuhan, dia dengar suara Tuhan itu berbicara pada dia. Frank, praise me. Sembah saya Frank. Frank, praise me. Apa yang terjadi? Waktu Tuhan berkata pada dia, Frank, praise me. Sembah saya. Tuhan, bagaimana aku bisa menyembahmu Tuhan dalam keadaan saya seperti ini Tuhan? Bukankah kita sama juga seperti ini? Tapi suara itu dengan lembut terus berbicara dengan dia. Frank, praise me, praise me, praise me. Akhirnya, Tuhan, aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan. Tapi aku mau menyembahmu Tuhan. Aku mau. Ketika dia menyembah Tuhan. Dan naik penyembahannya dia kepada Tuhan. Waktu itu dia di rumah sakit. Tiba-tiba anaknya dari atas ranjang bangun berdiri. Panggil ayahnya. Daddy, Daddy. Aku dapat melihat. Daddy, Daddy. Aku dapat berkata-kata. Itu secara supranatural. Tuhan memulihkan Frank Julio. Ku menyembahmu, sembah dia. Ku sembahmu. Mari kita bangkit berdiri. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sembahmu, ku
namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Engkau kudus Tuhan, Engkau yang mulia. Nama yang memulihkan, nama yang memberi kelepasan. Masukkan kebesaran-Mu, ini hidup kami. Kau pulihkan kami, Kau perbarui kami, ya Tuhan. Terima kasih. Pujilah hai jiwaku, masukkan kebesarannya. Kira basa karala basa, kira mayase. Haleluya, ya rakase, rakaso, karalase. Nama di atas segala nama. Haleluya. Kira pasakara baseke, kira pakata kora sakala yase, kora setara base. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang menguatkan kami, yang memberi pengharapan bagi kami. Kami percaya bahwa kami semua jemaat GBI Rock mengalami pemulihan Tuhan. Kami diperbaharui lagi Tuhan. Jiwa kami yang letih lesu, yang tidak ada pengharapan, hari ini Engkau kuatkan kami kembali Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih ketika jalan kami buntu, ketika kami berputus asa, ketika kami kehilangan. Inilah waktunya Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau memulihkan jemaat-jemaat, hati yang retak Engkau pulihkan Tuhan. Engkau bebat kami Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Sekalipun akan terpisah, akan dipersatukan kembali dalam nama Yesus. Tuhan, anggur baru dicurahkan atas keluarga-keluarga Kristen, khususnya jemaat-Mu di sini. Di dalam nama Yesus Engkau beri kesegaran kembali. Ekonomi mungkin terhilang, hari ini dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Kami akan menerima lebih dari yang apa yang kami kehilangan Tuhan. Bahkan kami akan menerima berlimpah-limpah di dalam Engkau Tuhan.
Sebab kami punya sumber pengharapan yang pasti, yaitu hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kau mengurapi Bapak Gembala kami Tuhan. Kami tahu dengan segala pergumulan hamba-Mu, kami percaya kekuatan melimpah-limpah Tuhan. Limpahkan hamba-Mu ini kesehatan, keluarganya. Kami mau melihat keluarga ini bersinar menjadi terus berkat dimanapun berada, bahkan usahanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Bahkan hari ini kami menopang jemaat-jemaat yang sakit dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas jemaat-jemaat Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan, kesembuhan yang datang dari Tuhan. Yang hari ini tidak hadir, kami berdoa dengan segala kesibukan mereka. Berikan terus mereka kekuatan, haus dan lapar akan Tuhan, untuk rindu mencari Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Hari ini kami berdoa memberkati Indonesia. Mari ucapkan sesuatu atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, shalom untuk Indonesia. Indonesia menjadi jaya. Indonesia makin maju, Indonesia bersinar, bahkan ekonomi Indonesia makin maju, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia menjadi Indonesia yang kemajuan. Terima kasih Bapak, kami menopang pemerintah Indonesia, segala rencana-rencananya Tuhan buat berhasil. Karena mereka mengandalkan Tuhan, dan kami terus menopang Indonesia Tuhan. Bahkan untuk persiapan pemilu, kami berdoa biar situasi aman di dalam pimpinan Tuhan. Dari pusat sampai daerah semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang seperti Tuhan mau untuk membawa kemajuan dari Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati. Bahkan kerinduan kami, orang-orang menjadi percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih, kami juga memberkati kota Sumbawa di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kota Sumbawa, bupati dan wakil bupati, Tuhan berkati DPRD yang ada. Tuhan memberkati semua pimpinan-pimpinan pengambil keputusan. Semua diberkati Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka mensejahterakan masyarakat Sumbawa ini Tuhan. Sehingga Sumbawa menjadi maju dan Sumbawa gemilang. Seluruh daerah 24 kota kecamatan diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati orang-orang yang sudah percaya kepadamu, untuk mereka marani membawa kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk persembahan diakonia. Kami berdoa biar pelayanan diakonia ini memberkati jemaat-jemaat yang membutuhkan dukungan, supaya mereka menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Mereka mengalami kasih karunia. Lewat persembahan diakonia ini banyak jemaat-jemaat yang ditolong dalam kesusahan, dalam apapun. Mereka mengalami berkat Tuhan. Terima kasih. Bahkan persembahan umum ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan untuk persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga persembahan anniversary. Kami kerinduan kami untuk di awal bulan kami akan melaksanakan ibadah anniversary. Tuhan memberkati, cukupkan segala hal yang kami butuhkan. Bahkan seluruh acara semua yang sedang kami persiapkan, Tuhan Engkau ambil alih seluruhnya. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Tuhan ingin membawa jemaat lebih dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Sebeto Kucita di Jalan Kediri. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Bawa berdoa diadakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda dan kebaca pada pukul 6 sore. Jangan lupa kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung di kumpul dan bersama dalam keluarga kerajaan. Bagi waktu dan tempat silakan di HKN Terang. Dan bagi yang bergabung, ayo kami bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda dan kebaca pada pukul 5:30.
Ibadah Rogi diadakan setiap hari Minggu di Aula Tunas Tendul pada pukul 11 siang. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pemandangan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Rock Sumbawa, dan ikuti sosial media kami di Facebook dan Instagram atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada beberapa pengumuman tambahan dari panitia anniversary. Kita akan lihat di LCD. Sudah siap? Oke. Ini ada, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Pemasukan dana sementara total sekarang 15.692 juta. Dana yang masih dibutuhkan 11.708.000. Demikian report bahkan perkembangan dana yang masuk di kas panitia. Berikutnya ada buku. Bapak Ibu bisa mendapatkannya di counter depan, di pintu depan. Judulnya Kingdom Family, yang dikarang oleh Pastor Roni Daud Simeon. Harganya hanya 75.000. Murah sekali. Belilah segera setelah ini. Oke, yes. Bebas ongkir katanya ya. Langsung sesuai dengan hari ini ya, yang khotbah yang disampaikan oleh Pak Gembala, yang khusus untuk para keluarga, keluarga muda, keluarga tua, keluarga yang sudah mau berkeluarga misalnya, yang baru mau berkeluarga, yang anak-anak muda bisa membeli buku ini. Oke, ini saja pengumuman dari kami. Mari kita bangkit berdiri untuk kita bersyukur buat ibadah kita pagi hari ini. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, memulihkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.